Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Fahri Mansur di kelas KPB. Mohon maaf, di kelas KPA untuk mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya masih menunggu teman-teman dari kelas KPA agar bisa mengikuti kelas pada kesempatan malam hari ini, karena di sini masih belum ada yang masuk sama sekali ya. Saya coba menghubungi teman-teman dari kelas KPA agar segera masuk. Halo, selamat malam, De Aisyah. Halo, selamat malam. De Aisyah, bisa dengar suara saya? Oke, De Aisyah, apa kabar malam hari ini? Halo. Alhamdulillah, mari kita mulai bersama-sama ya untuk kegiatan belajar pada kesempatan malam hari ini. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita melanjutkan untuk materi kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang kenampakan alam utama di Indonesia. Jadi ada berbagai macam kenampakan alam yang ada di Indonesia yang secara alami, artinya itu tanpa ada campur tangan manusia atau tidak buatan manusia, yang itu terbuat secara alami oleh alam. Di antaranya ada lembah, sungai, danau, gunung, pegunungan, teluk, dan tanjung atau semenanjung. Merupakan bukti bahwa bumi itu tidak rata. Ya. Semua yang saya sebutkan tadi itu merupakan suatu bukti bahwa bumi itu tidak rata, tapi dia ada permukaan yang tinggi dan ada permukaan yang rendah. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari daratan terlebih dahulu. Daratan adalah bagian permukaan bumi
berupa hamparan tanah luas yang tidak digenangi oleh air. Jadi kita ketahui tempat tinggal kita adalah berada di daratan. Jadi daratan itu suatu permukaan yang sangat luas sekali yang tanpa digenangi oleh air. Di daratan itulah dapat digunakan sebagai tempat tinggal, tempat untuk mencari makanan atau bercocok tanam yang biasa disebut dengan lahan pertanian atau bisa disebut dengan sawah, perkebunan ataupun hutan. Itu adalah sebuah daratan. Intinya daratan di sini yaitu permukaan yang tidak digenangi oleh air yang dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal ataupun sebagai lahan pertanian, bisa berupa persawahan, perkebunan ataupun kehutanan. Selain digunakan sebagai lahan pertanian, juga dipakai untuk pemukiman, tempat berkumpulnya para penduduk, ada perumahan-perumahan, ada pertokoan, ada perindustrian, dan ada pertambangan. Karena pertambangan itu juga ada yang berada di darat atau di daratan. Industri banyak kita jumpai tentunya di daerah daratan. Kalau kita melihat yang sebetulnya kan tentu tidak ada ya sebuah pertokoan itu berada di tengah-tengah laut gitu kan, jarang sekali. Walaupun ada, mungkin jarang sekali. Yang kebanyakan ada pasti berada di daratan ya, dia bertempat tinggal di sebuah daratan. Oke, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Setelah azan kita lanjutkan kembali ya Mbak. Baik, kita lanjutkan kembali. Secara gambar ini bisa dilihat sebuah daratan ya, daratan ini. Kita masuk yang kedua yaitu pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara wilayah daratan dan wilayah perairan laut. Jadi saya yakin Dek Aisyah pun sudah pernah pergi ke pantai ya. Jadi perbatasan antara daratan dengan laut itu disebut dengan pantai. Biasanya pantai ini dia dijadikan sebagai tempat wisata karena wilayah pantai itu wilayah yang sangat indah sekali dengan pasirnya yang sangat luar biasa indahnya. Oleh karena itu biasanya dia dijadikan sebagai tempat wisata. Ada tempat pantai yang itu landai, ada pula dia yang curam. Nah, contoh yang landai ini ada pantai yang terletak di bagian utara Pulau Jawa. Yang dia di bagian pulau utara itu dia landai. Nah, manfaat dari wilayah pantai ini banyak sekali. Yang pertama, digunakan oleh seorang nelayan untuk mencari ikan. Dijadikan sebagai tempat untuk penambangan garam. Ini di tempat saya ada di wilayah Pati itu adalah tempat untuk ya penambakan garam ya. Ada penambakan garam. Kemudian ada tempat penambakan ikan juga dan sebagai objek wisata. Ini biasanya pantai digunakan untuk itu. Di daerah pantai itu bebas dari endapan lumpur dan ombak besar. Nah, biasanya dia di daerah pantai itu dibangun sebuah dermaga, sehingga
dengan adanya dermaga itu kita bisa melakukan transportasi dengan mudah, dengan lancar. Biasanya dia mencari di daerah-daerah yang pantainya bagus kayak gitu, yang memang dijadikan tempat transportasi untuk laut. Pantai ini memiliki pemandangan yang bagus sekali. Oleh karena itu biasanya dia dijadikan sebagai tempat tujuan wisata. Sekarang ini di Indonesia banyak sekali pengelolaan pantai wisata yang ada di seluruh Indonesia khususnya ya. Nanti kita bisa melihat coba ya. Ada beberapa pantai yang mungkin kita bisa ketahui di Indonesia yang sangat bagus sekali, yang sangat terkenal. Kita bisa lihat ada Pantai Kuta dan Pantai Sanur, itu yang ada di Bali. Itu sangat terkenal sekali. Mungkin Mbak Aisyah sudah pernah berangkat ke Bali, pasti mampir ke Kuta ataupun ke Sanur. Kemudian ada Pantai Pangandaran dan Pantai Carita, itu juga sangat bagus sekali. Ada Pantai Parangtritis yang ada di Yogyakarta. Kemudian ada Pantai Senggigi di Lombok, itu yang sering diperlihatkan di televisi, itu ya bagus sekali. Pasirnya putih, kemudian air lautnya juga bersih. Kemudian masih banyak sekali pantai-pantai yang ada di Indonesia yang dijadikan sebagai tempat wisata. Mungkin di daerahnya di Aisyah pun ada ya kan. Mungkin di Taipei pun ataupun di Taiwan juga ada kayak gitu. Di tempat saya aja banyak sekali itu. Ya, di satu daerah aja, karena saya tempatnya di daerah pesisir, jadi banyak sekali pantainya. Nah, di pantai itu juga terdapat tumbuh-tumbuhan pantai, diantaranya adalah pohon bakau. Nah, akar tumbuhan bakau ini merupakan tempat untuk habitat udang. Biasanya dia dijadikan sebagai tempat habitat udang. Selain itu juga dapat mencegah tanah longsor dari daratan tepi pantai karena ombak. Jadi kan ombak itu terkadang kencang sekali ketika dia menerjang tepian pantai, sampai biasanya dapat terdistorsi atau terkikis ya, dapat terkikis untuk tanahnya. Nah, salah satu manfaat dari pohon bakau itu menghambat tadi longsor dari terjangan ombak. Itu adalah untuk laut atau mohon maaf, bukan laut ya, pantai. Kemudian yang berikutnya ada dataran rendah. Dataran rendah adalah daratan yang relatif datar. Jadi di muka bumi itu ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Nah, ini kita bahas untuk yang dataran rendah dulu. Dataran rendah memiliki ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Ya, 200 meter di atas permukaan laut. Nah, contohnya adalah daerah yang merupakan dataran rendah adalah utara Pulau Jawa. Itu dia termasuk di dataran rendah. Manfaatnya untuk apa dataran rendah itu, ya kan? Yang pertama, dia digunakan sebagai pemukiman penduduk. Ya. Jadi banyak sekali orang-orang itu berkumpul, bertempat tinggal itu berada di dataran rendah. Ini bisa dicontohkan di Jakarta, Semarang, Medan, Surabaya, Palembang, Makassar, dan Pontianak. Itu merupakan wilayah-wilayah dataran rendah. Selain dataran rendah, ada juga yang berikutnya, yaitu dataran tinggi. Kalau tadi yang dataran rendah itu 200 meter di atas permukaan laut, kalau yang dataran tinggi ini mencapai 600 meter ya di atas permukaan laut. Ya, ukurannya kan mdpl gitu kan, mdpl. Makanya kalau ada orang yang sedang naik gunung itu ada ukuran, yaitu mdpl. Misal ada 3000 berapa gitu kan.
3000 sekian mdpl gitu kan, 3000 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi adalah daerah datar di tempat yang tinggi. Ini bisa dilihat ya. Ini adalah dataran tinggi. Gambarnya ini bisa dilihat ya kan. Ketinggiannya ini ya setidaknya minimal ya, itu 600 meter di atas permukaan laut. Contohnya ada di Dieng ya, dataran tinggi Dieng ada di Jawa Tengah. Kemudian ada dataran tinggi Barastagi di Sumatera Utara dan dataran tinggi Bandung, Jawa Barat. Ini bisa dilihat ini dataran tinggi Dieng. Nah, dataran tinggi yang daerahnya berupa rangkaian bukit-bukit dengan ketinggian tidak lebih dari 500 meter ini dinamakan perbukitan. Kalau dia tidak lebih dari 500 meter itu disebut dengan bukit. Kalau sudah masuk di atasnya ya, di atas 500 meter itu disebut dengan pegunungan. Jadi terkadang kan ada orang itu dia naik gunung apa naik bukit, tergantung tingginya. Kalau tingginya itu tidak lebih dari 500 meter berarti dia di perbukitan. Tapi kalau tingginya dia di atas 500 meter maka itu disebut dengan pegunungan. Ya, pegunungan. Ya, pegunungan itu suatu tempat yang sangat luar biasa ya, anugerah Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Ketika kita bisa berada di atasnya, maka kita bisa menyaksikan sebuah kebesaran Tuhan di sana ya. Kita bisa melihat dataran yang rendah itu, makanya pemandangannya luar biasa sekali. Kemarin saya sempat melaksanakan muncak ke puncak gunung 29. Itu memang sangat luar biasa sekali ketika sudah berada di atas gunung. Nah, daerah perbukitan atau daerah pegunungan ini biasanya terdapat suatu daerah rendah yang dialiri sungai. Kita pasti ketemu kalau di pegunungan kita pasti ketemu yang namanya sungai. Ya, ada sungai di sana. Nah, kita melihat daerah tersebut yang dialiri sungai itu disebut dengan lembah atau ngarai. Daerah lembah ada lembah Baliem di Papua, ada lembah Semangko Sumatera, ngarai Sianok di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Dan dataran tinggi juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan atau rekreasi dan perkebunan. Perkebunan stroberi itu berada di pegunungan stroberi karena memang posisinya yang cocok untuk buat stroberi ya di situ, di pegunungan, di perbukitan itu cocok karena memang suhu. Kalau stroberi itu bunganya dengan suhu ya. Sampai pada dataran tinggi ada yang tanyakan dulu, Dek Aisyah? Mungkin ada pertanyaan, bisa bertanya dulu sebelum saya lanjutkan ke pokok bahasan yang lainnya. Oke, Dek Aisyah mungkin di sana sinyalnya kurang begitu bagus. Ini naik turun terus ya kan. Tadi masuk keluar terus. Mungkin sinyalnya nggak stabil di sana. Ya, Dek Aisyah belum bisa masuk, mungkin ada gangguan. Saya lanjutkan kembali. Masuk ke perairan. Ya, wilayah perairan Indonesia ini sangat luar biasa sekali luasnya. Ya, bahkan hampir 4 kali lipat dari luas daratan. Jadi sebetulnya permukaan bumi itu kebanyakan adalah wilayah air, perairan. Jadi daratannya itu lebih kecil. Maka ketika kuasa Tuhan
itu dibuktikan ya kan, kalau menenggelamkan daratan itu sangat mudah sekali. Yang wilayah perairan di Indonesia terdiri atas beberapa lingkungan perairan, ada lingkungan laut, ada lingkungan sungai, ada lingkungan danau, ada lingkungan rawa, lingkungan tambak, empang atau kolam. Nah, wilayah perairan Indonesia ini sangat luas ya, saya katakan sangat luas dan memiliki banyak manfaat tentunya bagi kehidupan masyarakat. Iya. Yang kita bahas coba satu persatu, kita mulai dari laut. Laut di Indonesia menghasilkan berbagai macam kekayaan alam. Contoh, ikan, mutiara, dan rumput laut. Jadi di dalam laut itu ternyata banyak sekali sumber daya alamnya yang bisa kita ambil dan kita kelola untuk kemaslahatan dari manusia atau untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bisa mengambil ikan, bisa mengambil mutiara, bisa mengambil rumput laut, bahkan tambang di bawah dasar laut pun ada. Minyak di bawah laut juga ada. Kemudian dasar laut tidak rata. Ternyata dasar laut itu juga memiliki relief permukaan daratan. Jadi jangan dianggap permukaan laut itu datar ya, karena tidak, karena ternyata di sana juga ada pegunungannya, ada reliefnya kayak gitu. Oke, De Aisyah baru bisa masuk lagi ya. Halo De Aisyah, bisa dengar saya? Baru bisa masuk lagi ya. Oke, kita lihat relief pada laut ini. Yang pertama yaitu ada dangkalan. Kita lihat dangkalan itu kedalamannya kurang dari 200 meter. Itu namanya dangkalan. Jadi kalau dalamnya masih kurang dari 200 meter itu dikatakan dangkal ya kalau laut itu. Contohnya ada dangkalan Sunda dan ada dangkalan Sahul. Kemudian ada yang namanya lubuk laut. Lubuk laut itu sebuah cekungan dasar laut yang dalam. Jadi di dalam laut itu ternyata posisinya tidak datar. Ada cekungan-cekungannya, cekungan jurang-jurang. Jurang bawah laut. Wah, bahaya sekali itu ya. Ada yang namanya jurang bawah laut. Contohnya ada lubuk laut Sulawesi dan lubuk laut Halmahera. Selain itu juga ada yang namanya palung laut atau celah laut yang dalam, sempit dan memanjang. Ini bahkan kedalamannya mencapai 10.000 meter. Palung laut itu ada palung Banda dan ada palung Mindanao, ini yang sangat terkenal sekali ya. Palung itu. Jadi kita tidak bisa membayangkan kalau permukaan laut itu datar seperti kayak kolam renang gitu ya. Kolam renang kan datar sekali. Tapi kalau permukaan laut ini, dasaran permukaan laut itu ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan. Sama seperti yang ada di daratan ternyata. Ada dangkalannya, bahkan ada gunung lautnya gitu kan. Ada gunung lautnya, ada lubuk lautnya, cekungan-cekungan itu kan, cekungan-cekungan yang sangat dalam, bahkan ada jurangnya juga, yaitu palung lautnya itu. Ada jurang. Mungkin sangat bahaya sekali ketika ada seorang penyelam dia masuk ke jurangnya gitu kan. Masuk ke jurangnya itu sangat berbahaya sekali, saya yakin. Dan wilayah laut Indonesia juga memiliki beberapa nama seperti Samudra Hindia, Laut Timur, Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku,
Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Nah ini dari berbagai macam nama-nama laut. Nah, ini bisa dilihat di dalam suatu peta tentunya ya, khususnya di atlas. Di atlas ini teman-teman bisa mencoba untuk mencari di mana sih ya, ini bisa melihat ya di mana sih ternyata ada Laut Flores. Laut Flores dia berada di sini, ini kan. Kemudian ada Laut Jawa, ada Laut Banda, ada Arafuru, ada Laut Maluku, Laut Sulawesi. Nah ini sudah miliknya masing-masing ya. Ini adalah laut-laut yang ada di Indonesia. Jadi laut itu sudah memiliki batas-batas masing-masing. Karena kita kan berada di suatu negara berdampingan dengan negara satu dengan negara yang lainnya gitu kan. Nah ini termasuk laut miliknya Indonesia seperti ini. Itu bisa dicermati atau lebih bagus bisa dilihat pada peta ataupun atlas, itu lebih jelas lagi. Nanti ada pembagian-pembagiannya. Kemudian yang berikutnya yaitu sungai. Saya yakin di tempatnya di Aisyah pun ada yang namanya sungai, dan sudah pernah melihat, bahkan mungkin pernah bermain di sungai gitu ya. Sungai ini memiliki manfaat penting bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Di beberapa daerah sungai dimanfaatkan untuk keperluan yang berbeda. Di Jawa, sungai ini banyak dimanfaatkan untuk irigasi, sedangkan di luar Jawa, khususnya di Kalimantan, banyak dipergunakan sebagai sarana transportasi. Jadi ukuran sungai itu memang berbeda-beda. Di wilayah-wilayah tertentu ada yang sungai itu sangat luas sekali, ada yang dia biasa aja, hanya digunakan untuk irigasi atau pengairan ke sawah kayak gitu kan, persawahan itu ada pula yang sangat besar sekali ya kan, jadi dijadikan sebagai jalur transportasi juga ada. Yang di Sumatera Selatan itu juga ada Sungai Musi, sungai yang lebar sekali itu kan sungainya, termasuk dia dijadikan sebagai jalur transportasi juga. Nah jadi memang ada berbagai macam ukuran sungai itu. Kalau di tempat saya sih sungai itu kecil ya kan. Bahkan kalau musim seperti ini sudah memasuki musim panas, nanti bisa sampai kering gitu sungainya. Tapi kalau yang di sungai-sungai besar itu mungkin dia surut aja, nggak sampai kering, karena memang dia sampai bisa digunakan sebagai jalur transportasi ya kan. Kalau yang kecil aja biasanya yang untuk irigasi, kalau musim-musim kemarau itu aja udah nggak bisa buat irigasi ya kan, udah habis. Nah ini kita bisa melihat untuk nama-nama sungai yang ada di Indonesia. Ada namanya Sungai Bengawan Solo, dia berada di Jawa Tengah. Ada Sungai Barito, dia terdapat di Kalimantan Selatan. Ada Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah itu merupakan sungai yang terpanjang di Indonesia, mencapai 1143 kilometer. Bisa dibayangkan sendiri ya jauhnya, jauh sekali ini sungai. Kemudian ada Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, ada Sungai Batanghari di Jambi. Ini untuk sungai-sungainya. Oke, bentar. Ya, bentar ya. Meloncat. Oke. Selain dipakai untuk irigasi dan transportasi, sungai ini juga dapat digunakan untuk pembangkit listrik.
atau biasanya disebut dengan PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Di mana aja sungai yang dimanfaatkan sebagai PLTA? Yang pertama ada di Jatiluhur atau di Jawa Barat. Itu juga sungainya dijadikan sebagai alat untuk membantu membangkitkan listrik, yaitu Sungai Citarum. Kemudian ada di Jawa Tengah sendiri, di Mrika ya. Ya, dia memanfaatkan air sungai Serayu. Dia juga digunakan untuk membangkitkan listrik. Ada lagi PLTA Asahan, itu di Sumatera Utara. Itu juga memanfaatkan air sebagai pembangkit listrik melalui Sungai Asahan. Dan tentunya masih banyak yang lainnya ya yang ada di Indonesia ini. Nah, nanti kita coba melihat aja ini di PLTA ya. Kita coba cari video, kita melihat bersama-sama untuk PLTA tenaga air. Kita buat cari video aja. Oke, bentar ya. Saya carikan dulu untuk videonya. Oke, bentar. Ini kita melihat untuk video. Ini sebuah video animasi ya, setidaknya bisa memberikan pembelajaran buat kita ya, bagaimana sistem untuk PLTA. Oke, kita play dulu. Semoga bisa memutar. Nih, baru proses. Nah, oke, ini bisa dilihat. Jadi proses turbin. Ini sebuah air, kemudian ini ada turbin pemutar ya kan. Dia diputar dengan air, kemudian dibantu dialirkan ke atas dengan menggunakan sistem, akhirnya dia bisa menyalurkan sebuah listrik. Nah, kayak gini. Coba diamati dulu aja.
Oke, itu merupakan prosesnya ya, bagaimana cara sebuah air itu dapat dimanfaatkan sebagai alat pembangkit listrik. Ya, sebagai alat pembangkit listrik. Jadi tekanan yang masuk itu sangat besar sekali. Air yang masuk ke dalam mesin turbin ini sangat besar sekali, sehingga air ini dapat memutarkan turbin, ya kan? Dia memutar, kemudian dia bisa membangkitkan sebuah listrik dengan putaran itu. Ibarat kata sebuah dinamo gitu kan. Kalau De Aisyah melihat dinamo listrik gitu kan, dinamo listrik yang ada di sepeda itu kan dia diputar dengan roda sepeda, ya kan? Itu roda sepeda berputar, maka dia terjadi sebuah gesekan yang memutarkan dinamo, sehingga dia bisa menimbulkan sebuah aliran listrik yang dapat menyalakan sebuah lampu, ya kan, lampu sepeda. Oke, itu kemudian kita bisa cari yang lain, kita lihat biar lebih paham. Bentar. Nah, kita lihat yang ini. Ini sebuah hasil dari anak bangsa ya. Dilihat dulu. Impian warga di sebuah desa yang terletak di lereng. Nah, sebuah edukasi buat kita semua. Yang pegunungan Hyang Argopuro, Jember untuk menikmati aliran listrik akhirnya tercapai. Dengan kegigihan dan usaha yang keras, warga bisa menerangi rumah dan kampung mereka. Penerangan listrik bukan berasal dari perusahaan listrik negara, melainkan dari kincir air yang dimodifikasi secara swadaya. Warga masyarakat di areal perkebunan Kecatek yang berada di lereng pegunungan Hyang Argopuro, Dusun Kahendran, Kecamatan Parti, Jember, Jawa Timur, hingga kini belum pernah menikmati aliran listrik dari perusahaan listrik negara. Namun warga setempat tidak menyerah begitu saja. Dengan cara swadaya, mereka memanfaatkan aliran sungai yang sangat deras untuk memutar turbin yang telah dimodifikasi sendiri secara aman, efektif, dan efisien, yang akhirnya mampu menghasilkan listrik alternatif. Meski daya yang dihasilkan tak sebesar listrik dari perusahaan listrik negara atau PLN, namun dengan alat kincir air tersebut mereka mampu menerangi rumah dan kampung mereka. Saat ini warga mempunyai 14 kincir air di lingkungnya dan bisa menerangi 46 rumah. Warga membangun kincir air ada yang secara swadaya, ada pula yang dibangun secara mandiri. Sebuah kincir air bisa menghabiskan dana hingga 3 juta rupiah dan satu buah kincir air mampu menghasilkan listrik sebesar 200 watt dan digunakan untuk maksimal 3 rumah. Warga yang tidak mempunyai kincir air pun dapat merasakan dengan menumpang pada warga yang punya dan membayar Rp10.000 per bulan. Karena terbatasnya daya listrik yang dihasilkan oleh kincir air, setiap rumah warga dibatasi hanya pemakaian 2 buah lampu neon atau bohlam dengan daya maksimal 25 watt per satu lampunya, dan juga dapat digunakan untuk menyalakan televisi, radio, dan TV. Meski penerangan yang dihasilkan terbatas, namun warga merasa cukup puas dengan listrik dari usaha mereka sendiri. Nah, oke, sudah ya. Jadi kita bisa melihat tadi manfaat dari air itu ternyata dapat dipakai untuk pembangkit listrik. Kalau tadi itu kan kita melihat aja dia warga yang ada di sana tadi memanfaatkan ya air sungai untuk
memutar turbin sehingga turbin tersebut dapat menghasilkan sebuah listrik gitu kan, atau menjadi pembangkit listrik tenaga air. Jadi manfaatnya ternyata banyak sekali ya kan. Oleh karena itu kita harus tahu hal-hal tersebut. Jadi banyak sekali manfaatnya. Ternyata selain dijadikan sebagai alat transportasi, sebagai irigasi, ternyata sungai itu memiliki fungsi-fungsi yang lain. Bisa digunakan sebagai alat membantu pembangkit listrik tenaga air. Selain itu juga sungai bisa memberikan sumber daya alam yang bagus sekali, atau dapat dimanfaatkan isinya oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan. Bisa diambil ikannya gitu kan, batu, dan masih banyak yang lainnya, yang tentunya itu semua dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia secara utuh. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu danau. Bentar. Kelewat ya. Nah, yang berikutnya yaitu danau. Danau atau waduk ini dapat dimanfaatkan juga sebagai irigasi, kemudian perikanan, pariwisata, dan tentunya sama dia sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, beberapa danau ini banyak sekali yang dimanfaatkan sebagai tenaga listrik. Di antaranya ada Danau Maninjau di Bengkulu, ada Danau Larona di Sulawesi Tenggara, ada Danau Tosana di Lama di Sulawesi Utara. Kemudian kita bisa melihat nama-nama danau atau waduk yang sangat terkenal sekali. Di antaranya ada Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Ini merupakan danau yang terbesar di Indonesia. Nah, di tengah Danau Toba ini terdapat sebuah pulau Samosir yang memiliki pemandangan sangat mempesona, yang dijadikan sebagai tujuan para turis untuk berwisata. Kemudian ada Danau Tondano, Sulawesi Selatan. Ada Waduk Sempor di Kebumen maksud saya, Jawa Tengah. Kemudian ada Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Ada juga Waduk Jatiluhur di Saguling, Jawa Barat. Ada Danau Rembabai di Papua. Ada Danau Kerinci di Jambi. Ada Danau Batur di Pulau Bali. Oke, ini bisa dilihat gambaran untuk Danau Batur di Bali. Ini dia dimanfaatkan sebagai tempat wisata, danau yang ada di Batur itu. Oke, ada yang tanyakan dulu di Aisyah sampai di sini? Ya, kenampakan alam ada tidak? Sebelum nanti kita melanjutkan pada pokok bahasan yang lainnya. Tidak ada ya di Aisyah? Semoga untuk bahasan yang tadi dapat bermanfaat tentang kenampakan alam di Indonesia. Mulai dari dataran ya, ada daratan, kemudian ada perairan, ada dataran rendah, ada dataran tinggi, nah kayak gitu, ada laut, kemudian ada danau, ada waduk, dan masih banyak yang lainnya yang sudah kita pelajari. Kemudian manfaat-manfaatnya banyak sekali, manfaat-manfaatnya. Jadi Aisyah harus bisa memanfaatkan untuk itu semua, momen-momen itu semua ketika di daerah Aisyah ini ada sungai gitu kan,
ada danau. Yang sebetulnya itu semua bisa diambil sumber daya alamnya, yang tentunya sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara utuh, baik itu di laut, di darat, ya di dataran, di sungai. Nah, itu semua keadaan alam, baik itu di daratan maupun di perairan, itu dapat digunakan untuk memakmurkan atau mensejahterakan kehidupan manusia. Jadi semuanya bermanfaat buat manusia. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk pada poin yang berikutnya, poin yang B, yaitu gejala alam di Indonesia dan negara tetangga. Jadi kita sudah mempelajari kenampakan alam secara alami, ya, kenampakan muka bumi secara alami, bukan buatan manusia. Yang buatan manusia sudah kita pelajari di awal, gitu kan. Ada gejala-gejala yang kita hadapi, ya, karena negara kita adalah negara kepulauan, ya kan, banyak sekali pulau-pulau. Pulau-pulau itu terbentuk karena adanya sebuah laut yang dipisahkan oleh lautan. Nah, secara geologisnya, jadi wilayah Asia Tenggara ini dilalui pegunungan lipatan muda jalur Mediterania. Nah, pegunungan Mediterania ini mulai dari pegunungan Arakan, Yoma, sebagai kelanjutan pegunungan Himalaya, Kepulauan Andaman dan Nicobar di sebelah utara Pulau Sumatera. Dan pegunungan itu terus berlanjut terus, ya kan, ke pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, pegunungan yang membentang dari barat ke timur Pulau Jawa, terus ke Pulau Nusa Tenggara dan berakhir di Laut Banda. Pegunungan lipatan muda kedua ialah Sabuk Pasifik atau biasa disebut dengan Circum Pasifik, yang dimulai dari ujung selatan Amerika Selatan menyusuri pantai barat Amerika Selatan membentuk pegunungan Andes, berlanjut, ya kan, terus ke utara, yakni ke Meksiko, pegunungan di Amerika Serikat, dan berlanjut ke Asia. Gejala alam yang terjadi ini disebabkan oleh adanya perubahan alam. Berdasarkan latar belakang atau penyebab terjadinya, ini dapat digolongkan menjadi dua. Ada gejala alam secara alamiah, ya, yang itu muncul karena memang dari alam itu sendiri, artinya alamiah. Kemudian ada yang namanya gejala alam karena perbuatan manusia, yaitu secara alamiah ini terjadi gejala alam itu di luar kemampuan manusia, seperti adanya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, ada angin ribut, ya, termasuk angin puting beliung, ada angin bahorok, kemarau yang sangat panjang, dan tentunya masih banyak sekali gejala alam yang kita sendiri itu pernah rasakan. Gempa bumi kita pernah rasakan, banjir kita pernah merasakan, gitu kan, angin ribut, ya kan, juga pernah dirasakan, bahkan tsunami negara kita pun pernah merasakan. Nah, sedangkan gejala alam ini yang terjadi karena buatan manusia atau faktor sosial ini diantaranya ada kebakaran hutan, ya, karena kurang bahasanya kurang cintanya manusia terhadap alam, mereka sering membakar hutan atau membuang sesuatu yang dapat menimbulkan kebakaran secara sembarangan. Kemudian ada lagi selain itu ada bencana banjir, itu juga biasanya juga dikarenakan perbuatan dari manusia karena sering menebang pohon, gitu kan, secara liar tanpa tebang pilih, gitu kan, bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor.
membuang sampah sembarangan. Nah, itu juga termasuk penyebab nanti terjadinya sebuah banjir. Karena apa? Aliran sungai, biasanya kan sungai itu yang kita bisa melihat aja di kota-kota besar gitu kan. Sungai itu dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Padahal eh, sungai itu harusnya air itu bisa mengalir. Karena dia terkena sampah, khususnya sampah plastik, maka dia tersumbat, tidak dapat mengalir dengan bagus untuk perairannya, maka dia akan naik naik ke atas dan bisa menimbulkan yang namanya banjir. Tanah longsor juga karena tidak ada tidak mungkin di daerah pegunungan itu kan sudah gundul, tidak ada yang dijadikan sebagai pegangan. Pohon itu kan dia sebagai pegangan perekat gitu kan. Nah, sudah nggak ada karena tadi banyak yang dipotong, ya akhirnya terjadilah sebuah bencana, yaitu tanah longsor, dan itu terjadi karena ulah manusia sendiri. Namun apapun bentuknya gejala alam, baik itu disebabkan oleh faktor alam maupun manusia, ini akan menimbulkan sebuah malapetaka bagi seluruh kehidupan. Itu jelas-jelas sekali. Nah, peristiwa-peristiwa alam ini akan mempengaruhi kehidupan manusia. Ya, bisa menghancurkan rumah, tempat ibadah, gedung sekolah, kantor-kantor, instansi dan bangunan lainnya. Demikian juga lahan pertanian pun akan rusak. Ya, panen gagal, apalagi musim kayak gini kan musim padi. Kalau di Indonesia musim padi, kalau ada bencana angin ribut itu kan, kemudian banjir, itu bisa merusak tanaman-tanaman padi, bahkan bisa gagal panen, kemudian hewan ternak pada mati. Nah, itu tentunya sangat merugikan sekali bagi kehidupan manusia. Bahkan secara tidak langsung itu eh, seorang penduduk atau masyarakat lain di tempat itu akan juga merasakan hal yang sama, walaupun dia tidak berada pada tempat yang terjadi sebuah musibah. Ini nanti kita bisa melihat contoh-contohnya, nanti kita bisa melihat video-videonya juga ya. Nah, gejala alam Indonesia ini juga sangat erat kaitannya dengan kenampakan muka bumi di Indonesia. Nah, begitu juga alam yang terjadi di negara-negara tetangga sangat dipengaruhi oleh kenampakan muka bumi. Gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, angin topan dan sebagainya itu tentunya ada kaitannya dengan kenampakan muka bumi. Yang pertama kita lihat yaitu ada kasus bencana, yaitu gempa bumi. Gempa bumi ini yang biasanya terjadi, yang sering itu di wilayah Yogyakarta. Di Jogja itu sering ini ya, sering terjadi gempa bumi. Ini contohnya aja, kita lihat dulu di video bencana gempa bumi gitu ya. Kita lihat bareng-bareng. Kita lihat untuk ini ada contoh sebuah bencana ya. Kita lihat bareng-bareng coba. Ya, gempa. Gempa berkekuatan 6,2 pada Di Banda Aceh. skala Richter terjadi pada pukul 14.37 waktu Indonesia Barat dan membuat warga panik serta berhamburan keluar dari rumah maupun gedung perkantoran. Di perkantoran di kawasan Jalan Mahmud Syah Banda Aceh, sejumlah pegawai bank BRI dan pegawai Telkom yang bekerja di lantai 2 berhamburan turun dan menyelamatkan diri
Bencana BNPB hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat tercatat 5 orang tewas, 2 orang hilang, dan 70 orang menderita luka-luka. Gempa mengguncang Kabupaten Benar Meriah, Aceh juga dirasakan di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya, para pengunjung yang sedang berada di dalam hotel dan plaza panik berhamburan keluar gedung. Seminar APEC Temu Kampus yang sedang berlangsung di lantai 1 Hotel Grand Aston, Jalan Balai Kota Medan, terpaksa dihentikan sementara akibat guncangan gempa yang dirasakan cukup kuat. Gempa yang berlangsung selama sekitar 30 detik ini juga membuat pengunjung di sejumlah pusat perbelanjaan panik dan lari berhamburan keluar gedung. Demikian laporan tim Liputan Topik dari Medan dan Banda Aceh. Ya, kita sudah bisa melihat tadi gempa bumi yang ada di Aceh tentunya. Jadi gempa itu ternyata dapat menimbulkan suatu persoalan yang sangat luar biasa sekali, atau dapat merugikan bagi kehidupan manusia. Ya, karena apa? Dengan adanya gempa bumi itu akan merusak berbagai macam benda-benda yang ada, bahkan rumah itu kan, jalan bisa hancur itu kan, bahkan jembatan bisa putus dan masih banyak yang lainnya. Yang tadi kalau kita melihat di dalam berita itu, ternyata ketika ada gempa semuanya berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri karena ditakut apa? Bangunan runtuh kayak kemarin yang ada di Taipei itu kan. Ternyata gedung yang tinggi sekali aja bisa runtuh diakibatkan karena adanya gempa dengan kekuatan yang sangat tinggi. Nah, kayak gitu. Tentu memberikan dampak yang sangat luar biasa sekali. Dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, untuk kegiatan pada kesempatan malam hari ini kita stop dulu sampai dengan gempa bumi. Minggu depan kita ketemu dengan materi yang baru, lanjutan dari ini, gejala alam yang ada di Indonesia dan di negara-negara yang lain. Kalau setelah tadi adalah sebuah gempa, nanti ada gunung meletus dan masih banyak gejala yang lainnya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk minggu depan materi ini. Terima kasih atas perhatian di Aisyah sudah mengikuti mulai dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan tentunya ini nanti rekamannya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang tidak dapat hadir pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.